Hari ini kita akan ngobrol tentang perspektif Islam terkait feminisme dan disorientasi seksual. Banyak orang bingung menghadapi isu ini. Kita bahas pelan dan lebih jelas lagi. Di sini kita sudah hadir bersama kelompok 6, bersama saya sendiri yaitu Muhammad Raditya Saputra, Saya Ferrari Topa Saputra. Saya Ruben Alif Darmawan. Saya Yudan Pramudita. Saya Muhammad Iqbal Tauhid. Nah, sebelum lanjut lebih dalam, di sini saya akan menanyakan kabar teman-teman terlebih dahulu. Bagaimana kabar kalian sekarang? Saya baik, alhamdulillah. Saya ikut diskusi hari ini. Saya juga alhamdulillah baik. Jadi senang ya bisa ngobrol bareng-bareng dan berbagi ilmu. Saya juga baik, semoga obrolan ini membantu banyak orang yang mencari kejelasan. Saya juga baik. Topik ini penting untuk dibahas secara tenang. Oke, alhamdulillah saya juga baik untuk maju. Nah, kita mulai dari hal yang lebih dasar terlebih dahulu. Di sini saya mau bertanya pada Topas nih, bagaimana Islam memandang laki-laki dan perempuan itu sendiri? Menurut pandangan saya, Islam itu memuliakan laki-laki dan perempuan dengan derajat yang sama. Oke, karena Allah sendiri menilai ketakwaan bukan pada jenis kelamin. Perbedaan peran dibuat sebagai pembagian tugas. Contohnya kewajiban menafkahi diberikan kepada laki-laki, lalu sementara perempuan tidak dibebani oleh hal itu. Oleh karenanya pembagian ini bertujuan agar menjaga keharmonisan keluarga dan juga tentunya masyarakat. Oke, berarti Islam memandang laki-laki dan perempuan dengan derajat yang sama ya. Oke, selanjutnya saya mau tanya kepada Iqbal nih, Ya. tentang hal feminisme modern punya banyak aliran. Nah, bagaimana kamu melihat hubungannya dan dengan nilai Islam itu sendiri? Jadi gini, ada bagian yang sejalan, misalnya perlindungan dari kekerasan dan akses pendidikan untuk perempuan, ya, itu sangat sesuai dengan nilai Islam. Masalah muncul saat beberapa aliran feminisme menolak aturan syariat. Mereka ingin kebebasan penuh. Mereka menolak peran keluarga. Mereka menolak batas interaksi. Di titik itu muncul benturan dengan nilai Islam. Oke, berarti feminisme modern ini mempunyai banyak aliran, tapi tetap mempunyai hubungannya lah dengan nilai Islam itu sendiri ya. Ya. Oke, lanjut. Sini saya mau tanya kepada Ruben ini, bagaimana fenomena LGBT semakin sering dibahas. Nah, banyak yang menilai orientasi seksual itu pilihan. Bagaimana pandangan kamu tentang fenomena LGBT ini sendiri? Nah, seperti yang kita sudah ketahui ya, ini hal umum sebenarnya. Jadi media-media itu punya pengaruh yang sangat besar. Banyak film dan konten yang menampilkan atau menyusupkan unsur-unsur LGBT sebagai hal yang biasa atau normal. Baik negara mengubah hukum mereka, bahkan sampai ada negara-negara yang mengubah hukum mereka untuk mendukung kaum LGBT ini. Nah, orang melihat itu sebagai sesuatu yang normal. Akhirnya muncul anggapan bahwa orientasi seksual bisa dipilih. Cara pandang ini berbeda jauh dengan ajaran Islam. Islam melihat hal itu sebagai penyimpangan dari fitrah manusia. Gitu. Jadi media punya pengaruh yang sangat besar ya pada fenomena LGBT ini. Oke, saya mau tanya nih kepada Yulian. Bagaimana Islam menjelaskan soal disorientasi seksual ini sendiri? Islam itu sudah menjelaskan untuk menjaga fitrah manusia. Islam juga melarang hubungan seksual sejenis dan larangan untuk menjaga keturunan dan tatanan keluarga. Larangan ini bukan kebencian terhadap pelakunya. Islam tetap memuliakan manusia, yang dilarang adalah perilakunya. Islam ingin manusia berada pada jalan yang
baik. Oke, terima kasih. Selanjutnya, kayu hati ke Topas. Kenapa banyak Muslim bingung menghadapi isu feminisme dan LGBT ini sendiri? Oke, izin menjawab ya Mas Adit. Karena informasi sangat cepat masuk ke kehidupan sehari-hari, orang melihat berbagai nilai dari media, sementara mereka belum sempat belajar agama secara mendalam. Akhirnya mereka menilai suatu itu dari perspektif tren, bukan dari agamanya. Mereka tidak menimbang apakah nilai itu cocok dengan ajaran Islam atau tidak, tanpa fondasi agama yang kuat sehingga mudah ragu. Nah, benar banget nih. Ini kan lagi ngomongin media ya. Ini ada kaitan juga sama film-film yang ditujukan. Jadi kan kita tahu nggak semua orang tuh punya ilmu atau punya gimana ya, paham kalau LGBT itu dilarang. Kan nggak semua orang tahu kan, nggak semua orang ngaji. Nah, dengan menyisipkan konten-konten LGBT itu kan bisa perlahan-lahan mencuci otak kita. Jadi kayak, oh ini ternyata normal, padahal kan itu nggak normal. Kita sebagai muslim yang taat pasti ngeliat itu hal yang buruk. Tapi kalau orang awam ngelihat hal itu secara terus-menerus, terus kebiasaan, dan akhirnya dia menerapkan sendiri di lingkungannya. Jadi itu bahaya banget. Oke, terima kasih Mas Ruben atas penjelasannya. Nah, aku mau tanya nih kepada Mas Iqbal. Benturan apa saja sih yang sering muncul ketika orang membahas tentang feminisme itu sendiri? Banyak orang menilai konsep kepemimpinan keluarga tidak adil. Padahal itu padahal itu tanggung jawab berat. Ada juga yang isu waris. Banyak yang memprotes perbedaan angka tanpa memahami tanggung jawab nafkah di baliknya. Ada juga pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Sebagian feminis menolak batas ini, padahal batas dibuat untuk menjaga kehormatan. Itu. Oke, terima kasih. Nah, aku mau tanya nih kepada Ruben. Mengapa sebagian orang menilai kepemimpinan keluarga sebagai bentuk ketidakadilan, padahal itu tugas yang berat? Ada banyak dari media sosial, mereka melihat informasi tanpa konteks. Mereka menilai Islam berdasarkan contoh buruk Twitter mereka. Mereka tidak melihat bahwa budaya dan agama bisa berbeda. Mereka sering menyalahkan Islam, padahal masalahnya berasal dari budaya patriarki. Nah, jadi kalau misalnya kita mau belajar Islam itu kita hal pertama itu kita harus belajar dari sumbernya, yaitu Al-Quran. Gitu teman-teman. Nah, budaya patriarki itu sendiri itu apa? Ia adalah sistem sosial di mana laki-laki memegang kekuasaan utama dan dominan dalam politik, otoritas moral, hak sosial, dan kepemimpinan properti. Nah, ini menempatkan laki-laki di posisi lebih tinggi dari perempuan, dan perempuan dianggap lebih rendah. Seringkali membatasi peran perempuan dalam ranah domestik dan menciptakan ketidakadilan gender. Nah, jadi ini contohnya sering terjadi ya, kayak misalnya ada statement bahwa perempuan ngapain sekolah tinggi-tinggi kalau ujung-ujungnya tuh ke dapur. Nah, itu kan sebenarnya nggak adil ya. Sebenarnya karena kan pendidikan itu hak semua orang. Jadi itu contoh dari budaya patriarki. Oke, terima kasih. Saya mau tanya kepada Mas Julian nih. Ya, Mas. Bagaimana konflik antara kebebasan pribadi dan aturan agama dalam isu LGBT itu sendiri? Sebagian orang itu sering salah paham, seolah kalau kita tidak setuju dengan LGBT berarti kita membenci orangnya. Padahal bukan begitu. Dalam Islam manusia dan perbuatannya itu dibedakan. Kita tetap menghargai dan memperlakukan setiap orang dengan baik, tapi kita juga punya hak untuk tidak setuju dengan perilaku yang dilarang agama. Jika menghormati orang sambil menolak perbuatan itu bisa jalan
Jadi menghormati orang sambil menolak perbuatan itu bisa jalan cara bersama. Berarti sebagian orang akan menganggap menolak LGBT itu berarti membenci pelakunya ya. Ya. Balik ke Mas Topat nih. Apakah kurang edukasi agama itu dapat berpengaruh besar terhadap LGBT itu sendiri? Menurut saya itu sangat berpengaruh karena banyak orang itu belajar agama itu semata-mata dari potongan video pendek seperti di TikTok atau di YouTube Short. Nah, informasinya itu sudah utuh. Ketika ada ide baru atau dari luar yang terlihat menarik, mereka itu kesannya menerima tanpa memeriksa lagi. Pemahaman agama yang lemah membuat seorang mudah bingung dan mudah terpengaruh juga. Oleh karenanya kita itu harus bijak-bijak juga dalam melihat video, karena banyak seperti ada video-video di TikTok atau di YouTube itu yang kesannya itu malah ujung-ujungnya diskriminasi gitu Mas terhadap kaum-kaum yang agak menyimpang. Oke. Selanjutnya saya mau tanya nih ke Mas Iqbal. Bagaimana sih peran media digital dalam mempengaruhi kaum-kaum terhadap LGBT itu sendiri? Jadi gini Mas ya, media kini punya dampak yang sangat kuat dalam membentuk pola pikir banyak orang. Aliran konten yang masuk tiap saat bisa mengubah pandangan hidup, nilai, dan sikap tanpa disadari. Banyak isi konten yang mendorong paham tertentu seperti feminisme ekstrem atau isu LGBT, sehingga tanpa penyaring yang kuat seorang mudah mengikuti nilai yang dibawa konten itu. Media bahkan bisa mengalahkan bimbingan lingkungan dekat seperti keluarga dan sekolah. Jika tiap hari orang yang menyimak konten tanpa seleksi, maka nilai dari media itu yang akhirnya jadi acuan hidup tanpa pendampingan dan tanpa landasan iman yang kuat. Konten-konten itu dapat membentuk standar hidup baru yang tidak selalu sesuai ajaran baik ataupun nilai selama ini dijaga. Terima kasih atas penjelasannya. Jadi contoh nyatanya itu seperti kayak film atau serial yang menampilkan gaya hidup tertentu secara glamor. Nah, penonton itu akan meniru gaya seperti itu ya. Kita lanjut. Sekarang kita masuk ke solusi ini Mas Topas. Saya mau bertanya, apa yang harus dilakukan dari sisi agama itu sendiri untuk mengatasi dampak-dampak dari LGBT itu? Pendapat saya sih belajar secara bertahap. Dalam artian itu pelajari Al-Quran dan sunnah-sunnah dengan bimbingan guru yang benar. Jangan kembali lagi ke percaya video-video pendek atau short. Nah, pemahaman yang kuat juga membuat para pemirsa itu tenang menghadapi isu sosial karena jadi tahu alasan dibalik aturan, dan kamu tidak mudah terpengaruh juga dari media-media luar atau ya seperti itu. Jadi kita itu harus belajar secara bertahap dan mempelajari Quran dan Sunnah dengan bimbingan guru yang benar ya. Karena bimbingan itu lebih baik dilakukan oleh orang yang berilmu daripada orang yang sok tahu. Oke, terima kasih Mas Topas. Oke, Mas Julian, Ya. bagaimana cara membahas isu perempuan itu dengan baik? Membahas isu perempuan dengan baik itu buka ruang dialog itu penting sekali Mas. Banyak perempuan sebenarnya cuma butuh didengar pengalaman mereka, keresahan mereka dan hal-hal yang pernah mereka alami. Kadang mereka merasa Islam itu berat atau lebih memihak laki-laki, bahkan karena ajarannya memang begitu, tapi karena penjelasan yang mereka terima kurang lengkap dan disampaikan cara yang kaku. Kalau kita dukung bareng, ngobrol pelan-pelan dan menjelaskan
ajaran Islam secara utuh, bukan sepotong-potong. Biasanya banyak banget kesalahpahaman yang langsung cair. Islam itu bukan agama yang menyimpang, yang Islam itu bukan agama yang menyingkirkan perempuan. Justru banyak ajaran yang melindungi dan memuliakan mereka. Tapi tanpa dialog yang baik, halal itu sering enggak kelihatan. Makanya dengarkan dulu, pahami dulu, setelah itu baru sampaikan ajaran Islam dengan lembut dan jelas dalam suasana yang terbuka kayak itu. Perbedaan pandangan bisa dibahas tanpa konflik dan banyak salah paham yang bisa selesai dengan sendirinya. Berarti cara membahas isu perempuan dengan baik itu kita itu harus membuka ruang dialog dan mendengarkan pengalaman dari perempuan itu sendiri ya. Iya, yang dialami perempuan itu sendiri. Oke, terima kasih Mas Julian. Oke, Mas Iqbal, Ya, bagaimana keluarga bisa mencegah kebingungan identitas pada anak itu sendiri? jadi gini Mas, sosok keluarga itu harus hadir ya, sebab kedekatan ini jadi landasan penting dalam hidupnya. Anak juga wajib punya suasana yang tenang sehingga ia bebas menyampaikan tanya apa saja tanpa takut disalahkan. Sejak usia balita, anak bisa dibantu mengenali jadi diri, apa itu sifat laki-laki, apa itu sifat wanita, serta bagaimana ia bisa tumbuh dengan sikap yang baik pada sesama manusia. Contoh, tingkah laku positif sangat penting sebab anak muda menyalin apa yang ia lihat tiap saat. Dengan suasana hangat, penuh kasih sayang serta saling mendukung, mampu jadi tempat yang aman bagi anak untuk menyaring pengaruh dunia luar. Bila anak mendapat bimbingan sejak awal, ia akan lebih siap, lebih teguh dan lebih mampu mengikuti alur situasi sosial yang sedang banyak berubah. Terima kasih. Oke, Mas Ruben, bagaimana cara menghadapi individu LGBT dalam kehidupan sehari-hari itu sendiri? Nah, ini pertanyaan yang menarik nih. Sebenarnya untuk bagaimana reaksi kita kalau ada misalnya kaum LGBT itu udah ada hadisnya dan diterangkan di Al-Quran juga. Ini contoh hadisnya yaitu man wajadtumuhu ya'malu amala qaumil lut fa faqtulul haila wal maqula bihi. Artinya barang siapa yang kalian dapati melakukan perbuatan kaum Lut atau LGBT, maka bunuhlah pelaku dan pasangannya. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, hadis ini menggambarkan hukuman tegas dalam hukum Islam terhadap pelaku homoseksualitas. Namun kan kita ini negara Indonesia ya, jadi sebaiknya kita tetap menghargai mereka sebagai manusia. Kan banyak dari mereka melewati pengalaman masa kecil yang berat. Mereka butuh ruang untuk bercerita. Jadi sebisa mungkin kita jadi tempat cerita dia lah kenapa bisa kayak gitu. Terus kita cari solusi bareng-bareng yang gimana. Nah, pendekatan lembut ini bisa aja membuat mereka lebih terbuka dan memahami dan ingin belajar agama Islam lebih dalam. Terima kasih. Jadi kita itu harus dapat menghargai mereka sebagai manusia dan melewati pengalaman masa kecil yang berat itu sangatlah berpengaruh terhadap individu itu sendiri. Nah, Mas Julian, Ya, baik Mas Rani. bagaimana peran keluarga dalam menjaga nilai utama untuk menjaga dalam konteks komunikasi dengan anak dan kehadiran orang tua itu memberi anak sebagai pegangan sehari-hari? Ya, keluarga itu jadi bentang utama buat anak. Di rumah mereka belajar banyak hal tentang diri sendiri dan cara bersikap. Karena itu komunikasi orang tua dan anak itu harus tetap terjaga. Kehadiran orang tua bukan cuma secara fisik tapi juga secara emosional. Bikin anak merasa aman dan punya tempat untuk berjalan. Kalau suasana keluarga harmonis, anak lebih mudah ngerti batas pergaulan dan lebih kuat dalam membentuk
identitas dirinya. Lingkungan rumah yang hangat bikin mereka lebih terbuka, lebih percaya diri, dan lebih gampang diarahkan. Oke, jadi peran keluarga itu sangat penting ya. Sangat penting banget. Anak. Nah, Mas Topas nih, bagaimana sih memanfaatkan media sosial itu dengan bijak? Caranya bagaimana? Caranya, cara memanfaatkannya yaitu jangan berinteraksi dengan cara like, komen atau share nonton lama dengan konten LGBT, lalu menggunakan isi feed yang lebih dengan konten positif, hindari konten-konten yang bersifat itu seperti ya itu tadi LGBT tadi. Lalu batasi waktu penggunaan medsos, jangan lama-lama, karena jika menonton terlalu lama mungkin bukan media LGBT lagi, lebih tepatnya malas nanti. Oke, lalu abaikan rasa penasaran, langsung skip jika dilihat. Guys, itu bahaya guys, karena orang-orang itu kadang itu banyak yang menggunakan stiker-stiker gitu mas di grup-grup Kalian kalian bisa lihat nih kalau teman kalian suka bercanda atau itu please, itu tidak lucu. Itu adalah contoh gimana ya, awal mula dari bibit-bibit LGBT muncul gitu mas. Please, itu tidak lucu. Lalu jaga pandangan dan pikirkan sesuai ajaran agama, karena agama Islam kan itu sangat dilarang, kenapa masih melakukannya? Apa itu dalam bentuk seru-seruan atau iseng, kita juga tidak tahu. Oke. Nah ini seru juga nih. Kemarin aku ngeliat video ya. Jadi ada orang datang ke psikolog. Dia itu bilang ke dokternya, "Dok, saya LGBT." Padahal awalnya normal kan. Terus sama dokternya ditanya lah, "Loh, kenapa kamu kok bisa jadi LGBT?" Nah pasiennya ini bilang, "Saya sebenarnya normal dok, cuma karena ada bercanda-bercanda dengan teman cowok, kayak bercanda ya mendekati LGBT lah. Nah, lama-lama itu dia merasa nyaman, malah keterusan. Nah itu yang bahaya. Itu bahaya itu mas, karena itu awalnya mulai kita mengenal itu kalau nggak dari teman, dari siapa lagi kalau nggak dari orang terdekat kan. Tidak mungkin kita dapat inspirasi gitu tiba-tiba LGBT langsung kan, spontan tidak mungkin kalau tidak ada orang. Nah itu pentingnya juga mencari teman seperti itu. Jadi hal kecil, hal besar dimulai dari kecil. Jadi kita ya melakukan hal yang baik-baik aja lah, yang negatif jangan dilakukan. Nah intinya gini mas tadi ya, kita menggunakan media itu untuk menyebarkan kebaikan, lalu buat konten edukasi, berikan penjelasan yang jelas, media agar ruang diskusinya itu bisa, jadi tidak terpaku untuk konten-konten seperti itu. Lalu jika diisi dengan konten yang baik, banyak juga orang akan mendapatkan manfaat gitu mas. Contohnya kayak gini nih, kita bikin podcast walaupun kecil-kecilan tapi kan yang penting isinya daging gitu. Banyak manfaat lah. Nah, yang bermanfaat. Oke, alasan utama Islam memberi peran berbeda bagi laki-laki dan perempuan itu sendiri. Dimana tadi kan sudah dijawab. Dalam Islam peran laki-laki itu lebih perhatian lah daripada perempuan itu sendiri. Karena gimana ya mas ya, peran berbeda diberikan untuk membagi tanggung jawab juga mas, maksudnya bukan untuk derajat yang pasti. Lalu pembagian peran itu membuat keluarga lebih teratur, contohnya seperti saya sebagai laki-laki besok menikah dengan perempuan. Laki-laki kan tugasnya itu mencari nafkah kan mas. Nah, perempuan itu tidak diwajibkan, tapi kalau jika ingin membantu boleh saja. Lebih tepatnya perempuan itu lebih mengurusi bagian rumah mas, setahu saya ini mas. Dan kita sebagai laki-laki walaupun kita mencari nafkah, kita juga bisa mas itu membantu perempuan juga dalam hal seperti masak atau mencuci piring, karena perempuan juga tugasnya mas. Dan lalu pembagian ini intinya itu untuk menjaga keseimbangan hidup juga mas tadi. Oke, terima kasih. Nah, Mas Iqbal nih, Ya. apakah semua gerakan feminisme itu bertentangan dengan Islam? Tidak semua itu bertentangan ya. Ada juga gerakan yang fokus pada keadilan, perlindungan dan kesempatan yang layak bagi wanita.
aliran seperti ini selaras dengan ajaran Islam, sebab Islam menjunjung tinggi kemuliaan wanita, memberi hak yang jelas dan mendorong sikap saling menghargai antara lelaki dan wanita. Banyak nilai dalam Islam yang justru memperkuat posisi wanita dalam keluarga maupun masyarakat, sehingga usaha untuk menegakkan keadilan bagi wanita bukan hal yang salah. Namun ada pula bentuk feminisme yang tidak sejalan dengan nilai Islam. Biasanya ini menolak aturan yang sudah menjadi tuntunan agama, seperti ketentuan dalam keluarga, batas dalam pergaulan, serta pembagian tugas antara laki-laki dan wanita yang memiliki peran alami masing-masing. Penolakan terhadap tuntunan ini bisa membuat sudut pandang seorang berubah hingga mengabaikan aturan menjaga ketenangan hidup, kehormatan, dan tatanan sosial. Disinilah pentingnya memahami perbedaan antara feminisme yang sah untuk diperjuangkan dan feminisme yang melampaui batas. Tanpa pemahaman yang tepat, seseorang bisa saja mengikuti gagasan yang tampak menarik tetapi sebenarnya menjauhkan dirinya dari nilai yang menjadi pedoman hidup. Islam tidak menolak upaya peningkatan kualitas hidup wanita. Yang ditolak adalah pemahaman yang menghapus batas, menolak tuntunan ilahi, dan membuka pintu pada pola hidup yang tidak lagi membawa kebaikan bagi seluruh anggota masyarakat. Ya. Oke, terima kasih. Nah, teman-teman, dari tadi kan kita membahas tentang feminisme. Nah, feminisme itu sendiri adalah gerakan yang memperjuangkan hak dan peluang yang adil bagi perempuan. Nah, gerakan ini fokus pada pendidikan, perlindungan, dan akses sosial. Tujuannya memberi ruang agar perempuan bisa berpartisipasi dalam kehidupan publik tanpa diskriminasi. Berbagai aliran feminisme memiliki pendekatan yang berbeda. Ada yang menekankan keadilan, ada yang menuntut kebebasan penuh. Oke, kita balik ke topik. Lanjut. Saya mau tanya nih kepada Mas Ruben. Mengapa media sangat berpengaruh dalam menormalisasikan LGBT? Sedangkan konten-konten tersebut itu dapat memicu adanya LGBT kepada orang-orang yang belum paham sama sekali tentang agama. Nah, jadi media tuh mengulang pesan yang sama setiap hari. Orang melihat tokoh, film, dan konten yang menampilkan LGBT itu secara positif, padahal kan aslinya enggak ada positifnya sama sekali. Nah, repetisi itu membuat masyarakat merasa orientasi homoseksual sesuatu yang biasa. Jadi kayak menyimpang dari yang normal itu hal yang biasa, padahal kan enggak. Walaupun bertentangan dengan. Oke, terima kasih penjelasannya. Nah, saya mau tanya nih ke Mas Julian, bagaimana Islam membimbing seseorang yang mengalami ketertarikan pada sesama jenisnya? Ya baik, Islam itu meminta seorang untuk menjaga diri dan perilaku terlarang. Dan Islam itu memberi ruang untuk bertaubat. Islam juga mendorong seorang untuk mencari bantuan, mendekatkan diri pada ibadah, dan menjaga pergaulan. Islam tidak menghakimi perasaan. Islam tidak menghakimi perasaan, yang dilarang adalah tindakannya. Jadi kita itu harus bisa memilih pergaulan mana yang baik, mana yang buruk, dan bisa mendekatkan diri pada agama. Terima kasih atas penjelasannya. Nah, jadi kita itu harus memilih pergaulan, pertemanan itu secara sehat ya. Nah, sampai di penghujung acara di sini saya akan menyimpulkan podcast yang telah kita bahas dari awal. Di sini ilmu yang kita dapat yaitu bahwa Islam memuliakan laki-laki dan perempuan dengan kedudukan yang sama, namun memberikan peran berbeda sebagai bentuk pembagian tanggung jawab. Beberapa gagasan feminisme selaras dengan nilai Islam, terutama yang
mendukung keadilan dan perlindungan perempuan. Benturan muncul ketika feminisme menolak aturan syariat, peran keluarga, dan batasan pergaulan. Nah, masuk kepada fenomena LGBT. Nah, fenomena LGBT juga dijelaskan sebagai isu yang makin dinormalisasi oleh media global. Islam menjaga fitrah manusia dan melarang perilaku sesama jenis. Larangan itu bertujuan untuk melindungi keluarga dan tatanan sosial. Sikap terhadap pelaku tetap harus manusiawi dan penuh empati. Nah, pada podcast ini juga menunjukkan bahwa media punya peran yang sangat besar dalam membentuk pola pikir seseorang itu sendiri. Konten yang muncul berulang membuat standar moral baru. Tanpa pemahaman agama yang kuat, seseorang mudah mengikuti nilai yang tidak sesuai dengan syariat itu sendiri. Nah, solusi yang disampaikan tadi cukup jelas ya. Bagaimana agama secara bertahap berdialog terbuka tentang peran perempuan, menguatkan pendidikan keluarga, menyikapi individu LGBT dengan empati, menggunakan media sosial secara bijak, dan juga memilih pergaulan yang baik. Nah, semua langkah ini membantu umat menjaga nilai Islam di tengah perubahan sosial yang cepat itu sendiri. Oke. Sebelumnya, terima kasih untuk teman-teman semua, Mas Topas, Mas Iqbal, Mas Ruben, dan Mas Julian. Obrolan ini memberikan banyak pandangan yang bisa kami renungkan. Semoga pembahasan ini membuat kami lebih tenang memahami isu feminisme dan disorientasi seksual dalam perspektif Islam. Oke, terima kasih banyak ya Mas. Sekian podcast dari kelompok 6. Kami mohon undur diri apabila ada salah kata. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.